warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriska Hawalia. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Syedzi Madani. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang struktur kontrol dalam pemrograman. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Langsung saja, di sini ada pengertian. Struktur kontrol dalam pemrograman adalah elemen yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan programmer untuk menentukan tindakan yang harus diambil dalam berbagai situasi, sehingga program dapat merespon input pengguna dari kondisi runtime secara dinamis. Dengan menggunakan struktur kontrol, programmer dapat membuat keputusan yang logis dan menjalankan blok kode yang berbeda tergantung pada hasil evaluasi kondisi. Lalu, di sini juga ada contoh umum dari struktur kontrol. Yang pertama ada if, yaitu menjalankan kode tertentu jika kondisi yang diberikan bernilai true. Lalu selanjutnya ada else, untuk menjalankan kode alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi. Yang ketiga ada else if, menangani beberapa kondisi secara berurutan. Dan yang terakhir ada switch, yaitu menyediakan cara yang lebih efisien untuk menangani banyak nilai yang mungkin untuk suatu variabel. Berikutnya ada penjelasan yang lebih detail tentang struktur kontrol if-else. Struktur kontrol if-else adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi kode berdasarkan evaluasi kondisi. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu if dan else. Jika kondisi dalam bagian if terpenuhi, true, maka blok kode dalam if dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, false, maka blok kode dalam else dieksekusi. Selanjutnya ada sintak umum. Sintak dasar untuk struktur if-else dalam bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, evaluasi kondisi. Ketika program mencapai struktur if-else, kondisi yang diberikan dalam pernyataan if dievaluasi, lalu dieksekusi oleh kode. Jika kondisi bernilai true, maka kode di blok if akan dieksekusi. Dan jika kondisi bernilai false, maka kode dalam blok else akan dieksekusi. Selanjutnya ada contoh if-else dalam Python. Seperti pada gambar yang ditampilkan, berikut penjelasannya. Dalam contoh ini, program mengevaluasi apakah variabel age atau umur lebih besar atau sama dengan 18. Jika ya, program akan mencetak URL abname. Jika tidak, maka akan mencetak URL null. Selanjutnya, di sini juga ada struktur kontrol else if. Apa itu else if? Else if dikenal sebagai elif dalam Python, digunakan dalam struktur kontrol untuk menangani beberapa kondisi secara berurutan. Ini memungkinkan programmer untuk mengevaluasi lebih dari suatu kondisi. Setelah kondisi pertama if dievaluasi sebagai false, jika kondisi if false, maka program akan mengevaluasi kondisi dalam else if satu persatu hingga menemukan kondisi yang true atau benar, hingga semua kondisi dievaluasi. Berikutnya ada sintak dasar untuk menggunakan else if. Bisa kita lihat. Nah, di sini juga ada contoh. Misalkan kita ingin menemukan grade seorang siswa berdasarkan nilai yang didapatkannya. Kita bisa menggunakan else if untuk menangani berbagai rentang nilai. Seperti yang live model tampilkan, berikut penjelasannya. Program memberi senilai yang disimpan dalam variabel atau skor. Jika nilai 90 atau lebih, maka akan mencetak grade A. Jika tidak, tetapi nilai 80 atau lebih, maka akan mencetak grade B. Jika tidak, tetapi nilai 70 atau lebih, maka akan mencapai grade C. Namun, jika nilai 60 atau lebih akan mencetak grade D. Jika semua kondisi di atas false, maka akan mencetak grade F. Nah, cara kerja dari live code editor sebelumnya atau contoh dari if-else itu adalah program akan mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah. Begitu menemukan kondisi yang bernilai true, blok kode yang sesuai akan dieksekusi, dan program akan keluar dari struktur kontrol tersebut. Jika semua kondisi benar false,
blok kode dalam else. Jika ada, maka akan dieksekusi. Baik, di sini juga ada struktur control suite. Struktur control suite adalah mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan programmer untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan nilai variabel. Suite ideal digunakan ketika Anda memiliki banyak kemungkinan nilai untuk sebuah variabel dan ingin menghindari penggunaan banyak pertanyaan if-else. Berikutnya ada sintaks dasar untuk struktur suite dalam bahasa pemrograman C. Di sini ada penjelasan tentang cara kerjanya, yaitu ketika program mencapai pertanyaan suite, nilai dari expression dievaluasi. Program kemudian mencocokkan nilai tersebut dengan setiap case. Jika nilai cocok dengan salah satu case, kode blok tersebut dieksekusi. Setelah menjalankan blok kode yang cocok, pertanyaan break akan menghentikan eksekusi suite, sehingga mengeksekusi blok kode di case berikutnya. Jika tidak ada nilai yang cocok, blok default jika tidak ada akan dieksekusi. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan suite lebih mudah dibaca dan dipahami dibandingkan dengan banyak pertanyaan if-else. Dapat meningkatkan kinerja jika ada banyak kondisi yang perlu dievaluasi. Kekurangannya tidak fleksibel seperti if-else karena hanya dapat memeriksa kesetaraan nilai, bukan kondisi yang lebih kompleks. Biasanya memerlukan pernyataan break untuk menghindari fault rush, di mana eksekusi terus berlanjut ke case berikutnya meskipun nilai tidak cocok. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Struktur kontrol if-else dan switch sangat penting dalam pemrograman untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur if-else digunakan ketika kita ingin memeriksa satu atau beberapa kondisi. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih fleksibel, seperti memilih jalur eksekusi berdasarkan berbagai kondisi logika. Jika ada banyak kondisi yang harus diperiksa, kita bisa menggunakan if-else untuk menangani lebih dari dua opsi. Di sisi lain, switch digunakan ketika kita harus memeriksa nilai tetap dari suatu variabel, seperti angka atau karakter. Switch memberikan struktur yang lebih rapi dan teratur, terutama jika ada banyak kondisi yang jelas dan sederhana seperti memilih nama bulan berdasarkan angka. Dengan pemahaman yang tepat, if-else memberikan fleksibilitas tinggi untuk kondisi kompleks, sementara switch memberikan efisiensi dan kemudahan baca untuk keputusan yang memiliki banyak nilai tetap. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.